Selama masalah cinta masih ada, selama itu paranormal dicari. Udah tuh rumus. Kalau saya membuat satu produk, maka biasanya saya gunakan ini. Ini kebetulan masih ada juga jeruk purut yang digantung ini ya. Nah ini seperti tadi yang saya tunjukkan itu, saya ada baca doa putar giling. Tapi kalau secara ekstrim saya akan bantu dengan jeruk purut ini. Setelah saya bacakan doa-doa tertentu, kemudian saya putar seperti ini. Nah ini di atas kemenyan, seperti itu. Jadi ini tempat saya ritual, tempat saya beribadah juga. Kalau bertarung enggak, tapi kalau saya itu sifatnya defensif. Jadi pernah suatu ketika malam itu saya mau tidur, saya kebetulan sendirian. Nah tiba-tiba saya melihat ada bola api masuk ke kamar saya itu, meledak. Oh ini yang namanya santet. Selama masalah cinta masih ada, selama itu paranormal dicari. Udah tuh rumus. Iya, itu saya bilang tadi, permintaan masyarakat tertinggi untuk pergi ke paranormal adalah masalah percintaan, asmara. Ya, pokoknya selama lagu cinta masih ada, tercipta terus nggak habis-habisnya, selama itu lo orang nggak akan bosan ke paranormal, selalu mencari. Nggak ada itu dia menurun grafiknya karena ketidakpercayaan akibat mau praktek oleh oknum-oknum paranormal tertentu, enggak. Dulu memang awalnya saya ini membuka perguruan tenaga dalam, perguruan sendiri ya, yang sifatnya itu dari dua aliran, yaitu Al-Hikmah dengan Sah Bandar. Sejalan dengan itu kemudian banyak di antara murid-murid saya itu yang konsultasi, nggak hanya menanyakan masalah ini, orientasinya ilmu jaga diri ya, bukan ilmu bela diri, konsultasi problem kehidupan. Nah itu paling banyak itu masalah asmara ya. Nah itu awalnya dari situ. Kemudian mereka bawa keluarganya juga konsultasi. Nah akhirnya saya memutuskan untuk terjun sekalian ke dunia paranormal ya. Tapi awalnya bahkan sewaktu saya masih SD, saya punya interest luar biasa terhadap hal-hal seperti ini. Sehingga kemudian saya minta diisi, kalau dulu istilahnya itu diisi ya, diisi sama kakek buyut saya. Kebetulan kakek buyut saya itu juga seorang pengobat tradisional. Nah, kami semua tahu beliau punya kelebihan anugerah dari Allah. Nah, di depan seluruh keluarga, kemudian dia memegang saya dan mengatakan, nanti inilah yang melanjutkan aku. Karena saya masih kecil, umur waktu 8 tahun ya waktu itu ya, umur 8 tahun, jadi saya hanya senyum-senyum aja, nggak paham gitu. Tapi saya ingat itu kata-kata itu. Dulu tuh nggak sengaja lihat di TV, siapa yang menguasai informasi, dia menguasai dunia, kata seorang pakar nih. Nah, kemudian pakar yang lain bilang, jika ingin menguasai informasi, adanya di dunia maya, internet. Jadi, kemudian ada sesepuh saya bilang, daripada iklan-iklan di koran, zaman itu kan zaman koran ya, itu nggak ada gunanya iklan-iklan di koran, mendingan kamu membuat advertorial sendiri, kisah hidupmu, ceritakan semua yang kau ketahui, ilmu-ilmu apa, jasa-jasa apa, benda-benda apa, ceritakan semua. Akhirnya saya masuklah pertama kali di kaskus.com waktu itu.
Nah, itu asalnya dari situ. Kemudian muncullah Instagram. Nah, Instagram. Instagram itu kan ada video-video singkat, ada gambar-gambar ya. Ya. Kalau Facebook tuh kan status. Akhirnya banyak orang curhat tuh di Facebook tuh. Kan akhirnya memalukan. Akhirnya kalau di Instagram kan nggak ada curhat-curhat begitu ya. Dia selfie aja. Nah, saya lihat kasih produk. Habis Instagram berlanjut ke YouTube. YouTube kan dulu orang nggak ngerti AdSense. Nah, saya kasih tahu lah, kalau nanti semakin banyak viewernya, nanti bisa dapat AdSense dari Google, dari YouTube itu ya. Nah, kemudian ada lagi muncul TikTok, gitu kan. Nah, saya bilang sama kawan-kawan saya, kuasai Facebook, kuasai Instagram, kuasai YouTube, 3 itu aja udah cukup, nggak bakalan susah. Dan menunya itu tadi, ingat saya bilang, menu pelet itu nomor 1. Itu pasti dicari. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Ya, gimana perasaan ininya? Ada nyaman belum? Merinding juga. Ah, ini merinding? Belum didoain udah merinding. Udah berdiri ya? Nanti apapun yang terasa nanti bisa dibilang nanti ya, jangan sekarang dulu ya. Sekarang rasain aja dulu ya. Pejam matanya. Ilaina la turja'un. Wa ta'ala Allahu malikul haq la ilaha illa rabbul arsyil karim. Wa ma yad'u ilahan akhar la burhana lahu bihi. Ya, jadi menurut penelitian saya itu hanya ada 4 saja orang datang ke paranormal. Yang tertinggi asmara, kemudian yang kedua masalah ekonomi ya, masalah kerezekian. Baru yang ketiga masalah pengobatan kesehatan. Terakhir masalah keselamatan atau jaga diri. Ya, keselamatan yang terakhir itu. Jadi hanya 4 itu aja yang dicari orang ya. Pejam matanya, bayangin wajah cowoknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ada pasien-pasien ini yang membuat kita itu kesal. Kesal itu ya minta pertolongannya maksa. Nah, maksanya itu sudah pasti untuk tujuan negatif. Kemudian kita berkilah, oh ini biayanya tinggi, biayanya besar ini, karena perlu persyaratan ini itu dan lain sebagainya. Kemudian dia minta cara lain, karena pasti dia ngomong kan nggak akan sanggup. Tapi dia minta cara lain, karena saya mencoba bersabar, saya berikan cara lain, yaitu bentuknya amalan. Lalu dijawab, wah saya nggak punya waktu kalau amalan, capek. Kan kesel kita dengarnya ya. Ini orang udah nggak mampu, sombong lagi gitu kan. Lah, orang datang minta pelet ke sini, apa coba? Ki, saya mau minta minyak pelet biar saya jadi fuckboy. Maksudnya apa itu fuckboy? Ya pokoknya istri orang nanti bisa saya pelet, kemudian pacar orang saya ambil sesuka-suka saya. Itu sangat menyebalkan buat saya. Saya memang paranormal, tapi nggak gitu-gitu amat kali ya. Ya, artinya gini, maaf ya, saya punya piranti pelet yang dahsyat ya, tapi saya nggak gitu-gitu amat. Nah itu dukanya yang begitu. Kalau ada permintaan-permintaan untuk mencelakakan orang, membuat orang belok, ya kan, dengan gampangnya datang ke sini, saya mau nyantet ini. Saya juga gampang jawabnya, emang punya duit berapa mau nyantet orang? Lo emang berapa Ki? Nyantet itu nggak murah, saya bilang. Nyantet itu mahal, ya bisa mencapai ratusan juta. Kok bisa mahal banget? Emang gampang nyantet orang? Alasan aja, alasan supaya nolak, supaya bisa nolak kan gitu ya. Tapi kok orang dengan gampangnya seperti itu? Dengan gampangnya, itu kan berarti ada yang rusak di pemahaman masyarakat tertentu lah, nggak semuanya ya. Ada 2 terminologi dalam hal ini, spiritual dan supranatural.
gitu ya. Orang banyak nggak paham, terutama di kalangan kami lah. Dia menyatakan dirinya konsultan spiritual. Dia nggak ngerti arti spiritual itu apa. Kalau dia seorang dukun, itu harusnya konsultan supranatural, bukan konsultan spiritual. Kenapa? Karena di konotasi dukun itu ada menggunakan herbal, ada menggunakan mantra, ada menggunakan kekuatan gaib, gitu ya. Ada menggunakan teknik-teknik yang rasional. Itu tidak bisa dikatakan spiritual. Yang dimaksud spiritual apa? Jika dia mendapatkan kemampuan itu secara tanpa belajar. Gitu aja. Nanti kalau misalnya mulai-mulai agak sepi lagi, video call saya ya. Mudah-mudahan saya lagi nggak ada tamu, biar saya doain langsung tempatnya ya. Lihat video call ya. Ya, assalamualaikum.